kualitas air, karena pada dasarnya tarifnya naik, kualitasnya buruk. Dan ini bukan terjadi hari ini berlarut-larut dari tahun 2021 sampai sekarang. Saya aksi dari 2021 sampai sekarang belum pernah terselesaikan dengan baik. Berarti kita harus pertanyakan, PDAM ini bekerja atau tidak, atau PDAM hanya sebatas simbolik saja untuk memeras rakyat. Itu. Saya ingin tadi pihak-pihak PDAM, khususnya di PDAM, untuk transparansi mengenai keuangan. Pertama, berani tidak untuk diskusi publik mengenai neraca keuangan, transparansi keuangan. Kemudian yang kedua, ngomongin tarif mahal. Kita fakta dan terbukti di lapangan, banyak masyarakat yang menjerit akan kemahalan daripada PDAM. Bukan person per person, tapi hampir semua. Saya sudah meriset, ada datanya semua. Maka dari itu, ayo kita berani tidak menuntut untuk diri PDAM untuk debat publik secara keseluruhan untuk masyarakat Indramayu, ngomongin kualitas air, karena pada dasarnya tarifnya naik, kualitasnya buruk. Dan ini bukan terjadi hari ini berlarut-larut dari tahun 2021 sampai sekarang. Saya aksi dari 2021 sampai sekarang belum pernah terselesaikan dengan baik. Berarti kita harus pertanyakan, PDAM ini bekerja atau tidak, atau PDAM hanya sebatas simbolik saja untuk memeras rakyat. Itu berjalan kondusif, dan kami sebagai lembaga pelayanan tentu berupaya meningkatkan pelayanan. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan dari rekan-rekan Aliansi Topi Jerami terkait tarif, juga kami sudah sampaikan bahwa tarif itu memang mengalami perubahan pada 2021. Memang pemberlakuannya kan di 2023 itu diberlakukan 2024. Nah, terakhir 2017 itu kita belum ada perubahan. Nah, terkait tadi misalkan pemakaian besar oleh para pelanggan air minum PDAM Indramayu, maka bisa disampaikan kepada kantor pelayanan masing-masing di Sambarbumi. Kalau memang sekiranya pelanggan itu merasa kurang yakin dengan pemakaian yang dialami di rumahnya, boleh disampaikan informasinya. Kita tidak tertutup, kita terbuka. Kalaupun memang ada kesalahan di kita bisa juga ada mekanismenya. Kita bisa restitusi kalau ada kesalahan di kita. Baik. Tadi saya bilang kepada pimpinan, karena tekad kami di Komisi 3 pengen membenahi tata kelola PDAM, karena dari kepegawaian dan lain-lain juga perlu ada pembenahan. Makanya kami meminta kepada pimpinan, tadi saya mengusulkan untuk kalau rapat keempat kali tidak hadir, maka wajib kayaknya menyurati pimpinan DPRD pemanggilannya dengan pihak kepolisian, karena itu memang sahnya seperti itu. Kira-kira kapan tiba dilakukan lagi? Pemanggilan keempat kapan dilakukan? Bu, hari Kamis saya baru menerima semua data ID pelanggan semuanya. Kami minta waktu kurang lebih 1 minggu untuk menganalisis data dengan pihak Komisi 3. Dan setelah itu mungkin barangkali akan kami lakukan rapat kerja. Yang pasti di bulan Januari kami sudah mengetahui kenapa ada teriakan masyarakat dalam tarif naik ini. Gitu. Bu Dewan, selama ini ya mungkin baru sekian ratus hari Bu Dewan di Komisi 3 ya. Betul. Selama 3 kali mangkir, dari Dewan sendiri terjun tidak Bu ke lapangan menyangkut masalah keluhan air keruh dan lain-lainnya Bu? Oh, kami sangat turun ya ke masyarakat, banyak aduan ke kami juga, bahkan ke saya pun ada 1.300 pelanggan yang mengadukan tentang tarifnya naik. Dari September, Oktober, November, dan lain-lain banyak yang naik. Bahkan yang kemarin air keruh juga itu sudah menjadi catatan di pihak PDAM. Bahkan kami pun minta anggarannya, berapa sih PDAM ini membutuhkan anggaran untuk produksi. Bahkan kami pun tadi rapat menanyakan bagaimana kerjasama dengan Kuningan dan lain-lain yang katanya akan menjadi pasokan air kita gitu kan. Ini mungkin akan menjadi suatu hal yang besar untuk PDAM Indramayu, perlu dibenahi secara dalamnya terlebih dahulu. Jawaban dari Pak Dirtek sendiri di dalam seperti apa Bu? Normatif, berdasarkan kewenangannya. Dia bisa menjawab, dia jawab. Tidak bisa menjawab, dia tidak menjawab. Bu Anggi, artinya kenaikan kasih ke masyarakat atau menginformasikan ke Dewan sendiri Bu? Kenaikan tarif terjadi sebelum saya jadi anggota Komisi 3, karena di periode kemarin saya sebagai Ketua Komisi 2. Nah, hasil rapat
sendiri hari ini apa Bu? Hasil rapatnya yang pertama, Komisi 3 menanyakan tentang berapa pokok biaya produksi air ini per kubikasinya dan berapa jumlah pelanggannya. Terus ada lagi kita minta per ID pelanggan Pak. Jadi misalnya di satu desa berapa pelanggan PDAM, kita mintain datanya berapa kubikasi yang mereka pakai, dan itu semua data dari 157.000 itu semua data kami minta, dan mereka minta waktu kurang lebih 4 hari kerja, kurang lebih hari Kamis mereka baru bisa memberikan datanya, dan pendapatan PDAM selama setahun berapa, dan mereka menjawab 202 miliar uang yang mereka dapat nih dari pendapatan itu. Ada pendapatan dari air, ada non air itu dari administrasi, uang saksi, terus data pelanggan baru gitu kan, dan semua dijelaskan secara terbuka. Insya Allah masalah anggaran pun saya akan buka semuanya.